Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan rekan pendidik sekalian, terima kasih telah mengklik dan menyimak video ini sampai akhir nanti ya. Selamat datang kembali di channel YouTube pakzen.net. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam semua aktivitas belajar kita. Amin. Kali ini saya akan berbagi materi tentang formal invitation atau undangan resmi yang merupakan materi bahasa Inggris wajib untuk SMA dan Madrasah Aliyah kelas 11 semester 1. Di deskripsi bagian bawah video ini saya juga telah menambahkan link atau tautan materi tambahan di website www.pakzen.net yang bisa dilihat setelah video ini selesai ditonton ya. Baik, kita langsung saja ke materi. Berikut ini adalah kompetensi dasar 3.3 dan 4.3-nya. Ya baik, kita akan memulai dari types of invitations terlebih dahulu atau jenis dari undangan ya. Undangan ada dua macam. Yang pertama adalah informal invitation atau undangan tidak resmi. Yang kedua adalah formal invitation atau undangan resmi. Nah, dalam video ini kita hanya akan fokus membahas tentang formal invitation atau undangan resmi ya. Nah, berikut adalah definisi dari undangan resmi. A formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Ini menurut Webster ya. Kalau kita artikan adalah bahwa undangan resmi adalah undangan yang mengikuti tata cara, nada, atau gaya yang bermartabat sesuai dengan norma, adat, atau nilai yang telah ditetapkan. Contohnya, for example, an invitation to the opening of a school atau undangan pembukaan sekolah. Ya. Berikutnya adalah an invitation to a graduation ceremony atau undangan untuk perayaan kelulusan. Yang berikutnya an invitation to a wedding atau undangan pernikahan dan lain sebagainya. Ya, berikutnya common format of a formal invitation. Nah, berikut adalah format yang biasa, yang lazim dari sebuah undangan yang resmi. Yang pertama, the first line baris pertama is the name of a person who invites. Adalah nama satu ya, satu nama of a person dari seseorang who invites yang mengundang, atau mungkin nama-nama ya. The first line is the names of the persons who invite, nama-nama dari orang-orang yang mengundang. Yang kedua, the second line is the request for the participation. Baris kedua adalah request-nya, permintaan untuk berpartisipasi atau bergabung. Permintaannya bagaimana memintanya. Kemudian yang baris ketiga is the names of the persons invited, nama-nama dari orang-orang yang diundang. Baris keempatnya berupa the occasion for invitation, kejadian atau peristiwa atau kegiatan ya yang diundang itu. Jadi acara, istilahnya acara yang diundang itu acara apa. Kemudian the fifth line is the time and date of occasion. Baris kelimanya berupa waktu atau tanggal acaranya. Berikutnya the sixth line is the place of the occasion. Baris ke-6 adalah tempat dari acaranya. Dan yang terakhir is the request for reply. Ini biasanya ada request atau permintaan untuk jawaban. Biasanya diminta untuk menjawab. Kalau undangan-undangan resmi itu diminta untuk mengkonfirmasi begitu ya. Baik, ya berikutnya kita membahas tentang social function atau fungsi sosial. Fungsi sosial dari formal invitation adalah inviting people to formal and social events. Artinya mengundang orang-orang ke kegiatan atau acara-acara formal dan juga acara atau kegiatan sosial. Nah, berikutnya linguistic characteristics atau ciri-ciri kebahasaannya.
ciri-ciri kebahasaan dari formal invitation adalah yang pertama, simple. Jadi kata-katanya harus simple. Simple itu sederhana. Kata-katanya juga harus precise, tepat. Ya. Jadi tepat sasaran. Dan juga harus concise. Concise itu artinya adalah singkat, padat, jelas begitu. Nah, yang kedua, berisi detail information. Jadi harus informasi yang disampaikan di dalam surat atau undangan resmi itu harus bersifat detail atau rinci ya. Yang berikutnya, the tone atau nada atau bahasa should be friendly. Bahasanya harus friendly, harus ramah, dan juga sincere, harus tulus. And words should be chosen carefully. Kata-katanya harus dipilih secara hati-hati. The style of writing, gaya bahasa penulisannya should be formal ya, harus resmi ya. Ya, berikutnya adalah format of layout atau format dari tata letaknya. Yang pertama, addresses, alamat-alamat dari addresser dan juga the addressee, baik yang mengirimkan undangan maupun yang dikirimi atau yang dituju ya. Yang berikutnya di bawahnya berisi salutation atau sapaan. Yang berikutnya body. Nah, untuk bodinya ini ada beberapa ya, bisa diisi pertama adalah state for whom the invitation is and by who it is given. Jadi bisa berisi pernyataan untuk siapa undangan itu dan oleh siapa undangan itu diberi ya, diberi oleh siapa begitu. Berikutnya reasons of invitation atau alasan mengapa mengundang. Yang berikutnya date, kemudian tanggal ya, time, waktu, place, tempat. Bisa juga berisi di bagian bawah adalah RSVP. Ya, RSVP itu bermakna silahkan untuk menjawab atau mengkonfirmasi. Nah, RSVP sendiri itu adalah bahasa Prancis yang cara membacanya adalah sebagai berikut. Répondez s'il vous plaît, which means please respond. Ya, yang berarti please respond atau please reply, artinya silahkan jawab atau silahkan memberikan konfirmasi bisa atau tidaknya. Nah, ini yang mungkin di bahasa kita belum terbiasa ya. Di kita undangan ya undangan saja, tidak ada konfirmasinya. Tetapi kalau di luar negeri mereka sudah terbiasa untuk menggunakan RSVP atau istilah-istilah untuk mengkonfirmasi. Kenapa? Agar mereka bisa menyiapkan. Jadi kalau misalnya kita mengundang 100 orang, yang mengkonfirmasi hadirnya misalnya 50 orang, maka kita hanya persiapan 50 orang saja. Jadi tidak sampai kita persiapan 100 orang, yang datang 50, yang 50 artinya kita sia-sia untuk menyiapkannya. Nah, yang terakhir adalah signature atau tanda tangan atau siapa yang mengundang itu di bawah signature tanda tangannya. Nah, berikutnya the format of the envelope, format dari amplop for the invitation, dari amplop dari undangan tadi, is addressed the same way as the envelope of a letter. Jadi sebenarnya cara penulisannya, kemudian penulisan alamat-alamatnya dan sebagainya di dalam amplop ya, itu sama dengan amplop surat. Misalnya with the recipient's address in the middle of the envelope. Nah, ini alamat dari penerima itu ada di tengah dari amplop. And address dan alamat dari orang yang mengirimkan undangan itu ada di left hand corner, ada di sebelah kiri, pojok kiri ya dari amplop. Ya, broadly speaking, secara garis besar sebenarnya formal invitation atau undangan resmi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama invitee atau orang yang diundang, kemudian body of invitation, artinya ini isi dari undangan itu ya, berisi ini tadi banyak ini. Kemudian yang ketiga adalah inviter atau orang yang mengundang. Nah, berikutnya tambahan bahwa formal invitation atau undangan-undangan resmi itu biasanya ditulis di kartu ya, di kartu-kartu undangan.
dan jenis hurufnya atau teksnya itu berupa gaya-gaya kaligrafik atau font yang bagus ya, yang tidak biasanya yang dipakai di jenis penulisan-penulisan yang lain ya. Ya, berikut ini adalah contoh dari formal invitation. Yang pertama kita baca ya. The Board of Directors of the Indonesian Educational Foundation request the pleasure of Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi at the charity dinner on Saturday the 23rd of December at the Sultan Hotel Ballroom. Nah, di sini jelas bahwa yang mengundang adalah the Board of Directors of the Indonesian Educational Foundation, ya, Dewan Direktur ya dari Yayasan Pendidikan Indonesia. Kemudian request the pleasure of Mr. and Mrs. Rahmat Riyadi, ini beliau yang diundang. Kemudian at the charity dinner, ini adalah acaranya, yaitu makan malam amal. On Saturday the 23rd of December, ini tanggal ya, waktu dan tanggalnya. Kemudian at the Sultan Hotel Ballroom, itu adalah venue atau tempatnya. Ini sudah jelas semuanya. Kemudian ini ada tambahan, di bawahnya adalah proceeds benefit the educational fund. Jadi hasil dari makan malam amal ini nanti itu untuk dana pendidikan ya. Nah, di sini juga sudah ada tambahan RSVP-nya, ada namanya, kemudian ada nomornya dan juga alamat emailnya. Dan ini ada catatan tambahan, yaitu dress code berupa baju batik. Nah, berikutnya adalah contoh tambahan ya. Yang kita akan bahas bagian-bagiannya. Yang pertama, name of the hostnya adalah Mr. and Mrs. Pujianto. Kita baca secara lengkap dulu. Mr. and Mrs. Pujianto cordially request the pleasure of your company on the wedding ceremony of their daughter, Siti with Davi. Jadi Pak dan Ibu Pujianto itu adalah nama dari hostnya atau yang mengundangnya. Cordially request the pleasure of your company itu frasa atau kalimat mengundangnya. Kemudian on the wedding ceremony of their daughter itu jenis acaranya. Kemudian Siti with Davi itu sama ya, menjelaskan daughternya menikah dengan siapa. Dan berikutnya on Friday the 12th of December itu tanggalnya. At 7 o'clock itu waktunya in Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, itu venue atau tempat pelaksanaan acaranya. Dan di sini juga ada tambahan catatan tambahan ya. Kalau di sini tadi dress code, kalau di sini contoh kalimatnya adalah dinner will be served at 8 p.m. sharp. Artinya makan malam itu akan disajikan tepat pada jam 8. Tadi undangannya jam 7. Jadi setelah 1 jam acara, makan malamnya akan disajikan. Berikutnya ada RSVP-nya juga, ada catatan untuk kepada siapa harus mengkonfirmasi undangan resmi ini ya, baik yang bisa datang atau yang tidak bisa datang. Itu kepada orang yang sudah ada di sana, kemudian nomornya ada, kemudian emailnya juga ada ya. Berikutnya responding to formal invitation, merespon atau menjawab dari undangan-undangan resmi. Formal invitation atau undangan resmi should be responded, harus direspon atau dijawab ya dalam waktu 3 hari setelah menerima undangan itu. Jadi dalam waktu 3 hari itu diharapkan baik yang bisa hadir ataupun yang tidak bisa hadir itu mengkonfirmasi kepada contact person atau orang yang ada di bagian bawah tulisan RSVP di formal invitation tadi. Yang berikutnya, replies are written in third person. Jadi jawaban-jawaban dari undangan tadi itu harus ditulis dengan menggunakan subjek orang ketiga. Jadi tidak boleh menggunakan orang pertama, misalnya saya atau kami ya. Tapi harus menggunakan orang ketiga, misalnya Mr. and Mrs. Ahmad atau Mr. Ahmad saja ya. Seperti itu. Berikutnya, replies have to be handwritten. Jadi jawabannya harus ditulis tangan. Berikutnya yang terakhir, reason should be briefly stated for declining the invitation. Jadi bagi siapa yang tidak bisa menghadiri undangan ya, itu alasannya harus dinyatakan, ditulis dengan singkat. Alasannya kenapa? Seperti itu.
Ya, berikut adalah contoh apabila kita menerima undangan, acceptance. Contoh yang pertama adalah Mr. and Mrs. Eri Utomo accept with pleasure the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday the 12th of December at 7 o'clock. Ini agak panjang ya. Artinya Bapak dan Ibu Eri Utomo menerima dengan senang hati atas undangan dari Bapak dan Ibu Pujianto ke acara pernikahan ya, perayaan pernikahan dari putri mereka pada hari Jumat tanggal 12 Desember jam 7. Nah, tahu ada jawaban yang pendek, yaitu Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with pleasure. Cukup. Jadi Bapak dan Ibu Wibowo menerima the invitation with pleasure, dengan senang hati. Nah, apabila jawaban ini yang diundang ini hanya satu orang, maka jawabannya hanya satu orang, tetapi tidak boleh dijawab I, melainkan misalnya kalau diundang hanya Pak Eri Utomo, maka jawabannya adalah Mr. Eri Utomo accepts, ada S-nya begitu. Kemudian kalau yang di bawah ini misalnya diundang hanya Pak Wibowo saja, maka jawabannya adalah Mr. Wibowo accepts the invitation with pleasure, seperti itu. Kemudian apabila menolak, declining or regretting the formal invitation, cara menolaknya adalah yang pertama, Mr. and Mrs. Situmorang regret that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto for Friday the 12th of December at 7 o'clock due to prior engagement. Kalau kita artikan adalah Bapak dan Ibu Situmorang menyesal ya, dalam konteks ini memohon maaf karena mereka tidak bisa menerima undangan dari Bapak dan Ibu Pujianto pada hari Jumat tanggal 12 Desember jam 7 ya, karena karena prior engagement, karena ada janjian sebelumnya ya, mungkin ada acara sebelumnya. Atau yang kedua, ini Mr. and Mrs. Wibowo regret to decline the invitation due to health reasons. Jadi Bapak dan Ibu Wibowo itu memohon maaf ya, menyesal menolak undangan atau tidak bisa hadir dalam undangan itu, tidak bisa hadir memenuhi undangan itu due to dikarenakan health reasons atau masalah alasan kesehatan, seperti itu. Tetapi apabila jawabannya ini hanya satu orang, karenanya diundang satu orang, maka kita bisa menjawabnya dengan Mr. Wibowo regrets the decline, seperti itu ya. Nah, berikutnya ada juga responding card. Jadi biasanya the responding card comes with the invitation card. Biasanya kartu jawaban itu dilampirkan ya di kartu atau surat undangan. This card should preferably be handwritten. Jadi jawaban ini harus ditulis tangan ya. Kartunya harus ditulis tangan. Jadi sudah ada formatnya seperti itu, yang nanti tinggal diisi saja ya. Tinggal diisi apakah bisa hadir atau tidak bisa hadir, seperti itu ya. Tinggal diisi namanya. Ya, baik. Ini adalah contoh lain dari formal invitation. Ya, silakan dibaca. M.S. Shamlal and Sons announce the opening of Galaxy Novelties, a general store. Jadi ini artinya adalah pembukaan toko ya, in Gitanjali Enclave, Dwarika, Delhi di India. Judul besar di sana tulisannya adalah inauguration, artinya adalah pembukaan. On Sunday the 19th of October 2021 misalnya, at 11 a.m. we are cordially invited visit for all kinds of grocery and domestic items. Jadi ini diundang untuk datang di pembukaan, jamnya sudah ada, harinya sudah ada ya. Di sana ada juga grosir-grosir, semua jenis grosir, dan juga barang-barang domestik atau lokal ya. Kemudian avail inaugural discount, ada diskon pembukaan sebesar 10%
berlaku untuk semua barang-barang. Ada RSVP-nya di sana, ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini contoh yang kedua ya dari formal invitation. Kita baca. Mr. and Mrs. John L. Smith cordially invite you, Mr. and Mrs. Jacobson, to celebrate the marriage of Heather Mary to Michael Francis at their rehearsal dinner, Saturday, 28th of June, 2014, Royal Gala Room at 7:30 p.m. RSVP May 24th, 2014, black tie. Ini juga sudah jelas ya, contoh dari formal invitation ini. Ada yang mengundang, ada bahasa mengundangnya, ada yang diundang, kemudian ada acaranya, ada waktu dan tempatnya, kemudian ada RSVP-nya, dan juga ada catatan tambahan ya. Ya, terima kasih. Demikian video yang bisa kita bagi tentang formal invitation ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu dan juga manfaat dari video ini, dan semoga kita semuanya nanti mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Pak Zen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.